Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Mardiana. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PKLH bab 1 sumber air. Sudah siap belajar ya? Ada yang tahu apa itu air? Iya, air merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manusia. Bukan hanya manusia saja, hewan dan tumbuhan juga sangat bergantung dengan air. Air menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sumber air dengan bijaksana demi kelestarian sumber air pada masa depan. Oke, anak-anak hebat, kali ini kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, keberadaan sumber air. 2. Sumber air di Balikpapan. Dan yang ketiga, upaya pelestarian sumber air. Hal yang pertama yaitu tentang keberadaan sumber air. Anak-anakku, perlu kalian ketahui, ketersediaan air bersih bergantung dari sumber air. Sumber air merupakan penghasil air bersih yang biasa masyarakat gunakan untuk berbagai keperluan hidup. Keberadaan air di alam berasal dari 3 sumber, yaitu air angkasa, 2. air permukaan, dan 3. air tanah. Keberadaan air dari alam yang pertama yaitu air angkasa. Ada yang tahu apa itu air angkasa? Ya, air angkasa adalah air yang jatuh ke bumi tetapi berasal dari udara atau atmosfer. Salah satu contoh air angkasa adalah air hujan yang merupakan cadangan air tawar. Selain air hujan, ada juga air salju dan air es. Sumber air di alam yang kedua yaitu air permukaan. Air permukaan adalah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tetapi berada di permukaan tanah. Air permukaan ini terdiri atas air sungai, air laut, waduk, telaga, danau, rawa, dan sebagainya. Keberadaan sumber air di alam yang ketiga yaitu air tanah. Air tanah adalah air yang berasal dari hujan yang kemudian terserap ke dalam tanah dan mengalami proses filtrasi alamiah. Ada yang tahu apa itu proses filtrasi alamiah? Iya, benar, yaitu proses penyaringan secara alami tanpa bantuan dari manusia. Yang termasuk sumber air jenis ini yaitu terdiri dari mata air, sumur bor, sumur pompa, dan juga sumur gali. Oke anak-anak, kita sekarang menginjak ke pembahasan yang kedua yaitu tentang sumber air di Kota Balikpapan. Masyarakat Balikpapan membutuhkan sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan air di Kota Balikpapan berasal dari beberapa sumber air, antara lain ada Waduk Manggar, Bendungan Tritik, air tanah dalam, dan sebagainya. Oke, coba kalian amati gambar berikut ya. Kira-kira gambar apa ya ini? Iya, benar sekali. Ini merupakan gambar Waduk Manggar. Waduk Manggar ini terletak di Kelurahan Karangjoang yang merupakan sumber utama penyuplai air baku PDAM Kota Balikpapan. Oke, gambar selanjutnya ini adalah Bendungan Tritik. Nah, Bendungan Tritik ini dibangun bertujuan untuk menambah pasokan air baku di Kota Balikpapan. Bendungan Tritik dapat juga difungsikan sebagai waduk tada hujan dan pengendalian banjir. Sumber air bersih yang didapat di Kota Balikpapan tidak hanya Waduk Manggar dan Bendungan Tritik ya Nana. Di
bisa juga didapatkan dari dalam tanah seperti sumur bor, sumur galian, dan juga sumur pompa. Ada juga sumber air lainnya seperti mata air, sungai, atau penampungan air hujan secara langsung. Oke, seperti gambar berikut ini. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, benar sekali. Ini merupakan daerah aliran air Sungai Wai. Jadi sumber air tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Balikpapan yang masih belum tercukupi sepenuhnya oleh PDAM. Nah, anak-anak, berikut ini adalah gambar pengolahan air PDAM. Jadi anak-anakku sekalian yang hebat, perlu kalian ketahui, sumber air yang tersedia di Balikpapan tidak semua bisa langsung dimanfaatkan ya, tergantung kualitas airnya. Bagaimana caranya agar sumber air bersih tersebut bisa digunakan dengan aman? Nah, perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Balikpapan inilah yang merupakan pengelola sumber air bersih yang menyuplai kebutuhan sumber air bersih bagi warga Kota Balikpapan. Nah, air tersebut akan mengalami pengolahan dan harus memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Oke, anak-anakku, ini adalah kantor PDAM Kota Balikpapan yang terletak di daerah Ring Road. Nah, perlu kalian ketahui lagi bahwa sumber air yang diolah oleh PDAM itu berasal dari Waduk Manggar, Sungai Kelandasan Besar, instalasi pengolahan air atau IPA Kampung Damai. Ada juga sumur bor Gunung Tembak dan sumur bor Gunung Sari. Sumber lainnya yaitu bisa didapat dari reservoir Kampung Damai, reservoir Marta Dinata, reservoir Telaga Sari, reservoir Sepinggan, dan juga jaringan pipa distribusi. Oke, kita menginjak ke pembahasan yang ketiga, yaitu upaya pelestarian sumber air. Kalian tadi sudah memahami tentang beberapa sumber air ya. Nah, sekarang bagaimana cara melestarikannya? Yaitu dapat kalian lakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat sekitarnya. Upaya pelestarian sumber air yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Mengapa? Karena dengan menjaga kebersihan lingkungan, air tidak akan mudah tercemar. Karena air yang kita pakai dan dikonsumsi itu haruslah bersih dan tidak tercemar. Itu caranya supaya tidak tercemar, kita membersihkan sampah dan meminimalkan penggunaan bahan kimia. Cara yang kedua yaitu dengan menghemat air. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan bagaimana cara menghemat air. Yang pertama yaitu dengan menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, membuka keran dengan air kecil dan mematikan keran air setelah digunakan. Yang ketiga, mandi memakai shower dengan aliran kecil ya. Yang keempat, menggunakan air bekas cucian beras, buah, atau sayur untuk menyiram tanaman. Yang kelima, yaitu dengan membuat penampungan air hujan. Dan cara yang terakhir untuk menghemat air yaitu membuat lubang biopori di taman sekolah atau halaman rumah untuk proses penyerapan air. Cara yang ketiga untuk menjaga pelestarian sumber air yaitu melakukan reboisasi hutan. Ada yang tahu apa arti reboisasi? Ya, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul untuk mengurangi kerusakan hutan. Manfaat dari reboisasi yaitu dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan mengembalikan fungsi hutan sehingga sumber air tersebut tidak tercemar dan bersih serta dapat dikonsumsi oleh makhluk. Ya anak-anakku, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dan tetap semangat belajar di rumah ya. Terima kasih.
Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.